Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fajriyah dari kelas 12 RPL 1, nomor absen 19. Di sini saya akan menjabarkan materi atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat perbedaan perlindungan dan penegakan hukum, definisi perlindungan hukum, definisi penegakan hukum, manfaat perlindungan dan penegakan hukum, faktor mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Perbedaan perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum bukan hal yang asing di telinga kita. Meski kerap dianggap sama, kedua hal ini merupakan dua hal yang berbeda dan saling melengkapi. Berikut perbedaan perlindungan dan penegakan hukum yang harus kita ketahui. Definisi perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi subjek hukum dengan sejumlah peraturan yang ada terkait perlindungan hukum yang digunakan para ahli hukum di Indonesia. Pertama, teori perlindungan hukum menurut Philippus M. Hudson ialah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal. Kedua, teori perlindungan hukum menurut Sachita Raharjo yang menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayuman terhadap HAM yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ketiga, teori perlindungan hukum menurut Sujono Sukanto. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Dari teori yang diterangkan di atas, apabila disederhanakan, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum, yakni memberikan perlindungan. Definisi penegakan hukum. Beranjak ke penegakan hukum, Harun M. Hussein dalam Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia menerangkan bahwa penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian, Sujono Sukanto mengartikan penegakan hukum sebagai upaya menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai nilai akhir rangkaian penjabaran. Dari definisi tersebut, secara sederhana, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian maksud saya. Manfaat perlindungan dan penegakan hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konteks ini, hukum dibuat untuk memberi perlindungan bagi warga negara dan ditegakkan oleh para penegak hukum. Apabila dilaksanakan, praktik perlindungan dan penegakan hukum akan mendatangkan manfaat-manfaat sebagai berikut. Menegakkan supremasi hukum adalah hukum memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur semua manusia, atau sederhananya semua tindakan pemerintah dan warga negara berlandaskan pada hukum. Tegaknya supremasi hukum berarti tidak ada ketimpangan antara penguasa, rakyat. Hukum melindungi semua tanpa intervensi. 2. Mewujudkan keadilan. Dengan adanya keadilan, setiap orang dapat melaksanakan kewajibannya dan menikmati setiap hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Mewujudkan perdamaian. Hidup damai dalam negara yang aman dan adil tentu menjadi harapannya semua orang. Jika perlindungan dan penegakan hukum diselenggarakan dengan baik, semua orang akan merasa terlindungi dan perdamaian akan terwujud. Faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Terselenggaranya perlindungan hukum dan penegakan hukum dengan maksimal tentu menjadi harapan bagi semua orang. Namun, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut. Menurut Sujono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi hal memberikan perlindungan. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri.
Kedua, penegak hukum, pihak yang membentuk atau yang menerapkan hukum tersebut. Sarana atau prasarana yang mendukung. 4. Masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum diterapkan. 5. Kebudayaan, hasil karya cipta, rasa, dan hasil karsa manusia. Berdasarkan paparan materi di atas, singkatnya, perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Kemudian, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum tidaklah mudah, sebab dalam praktiknya ada banyak hambatan yang ditemukan. Terima kasih. Itu yang hanya dapat saya sampaikan pada penjabaran materi di atas. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.